Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang pra-peradilan yang dimulai sejak pagi tadi, kita terhubung dengan Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Ninda. Ninda, apa poin penting yang sudah disampaikan dalam sidang pra-peradilan hari ini? Iya, selamat siang Ihsan dan juga saudara, terkait poin-poin penting yang memang tadi sudah disampaikan secara lisan dan langsung oleh pihak kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan pada saat proses sidang pra-peradilan berlangsung. Tadi pagi ini berlangsung sekitar 2 jam kurang lebih, di mana pukul 9 ini tepat kedua tergugat maupun termohon, maksud kami mau pemohon dari tergugat juga masuk ke ruang sidang 6 Mujono, di mana tentu ini juga berakhir pada pukul 11.15 kurang lebih. Yang kemudian dalam agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tadi pagi ini sebetulnya agenda pertama adalah pembacaan permohonan dari pihak kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan, yang dimana dari pihak kuasa hukum Peggy ini juga membawa sebanyak kuasa hukum yang kemudian juga ini berfokus untuk ikut ataupun terlibat dalam sidang pra-peradilan ini, yang kemudian juga kuasa hukum lainnya, karena mengingat kuasa hukum Peggy Setiawan ini ada sebanyak 70 kuasa hukum yang kemudian juga tadi ikut mendampingi dan menyaksikan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, yang tadi juga dimulai dengan memberikan surat tugas dan surat kuasa hukum kepada majelis hakim, yang dilanjutkan tadi itu pembacaan permohonan, dan selain itu juga tadi langsung dihadirkan dari pihak tergugat, yakni penyidik Polda Jawa Barat, dan disampaikan langsung oleh Kombes Pol Nur Hadi Handayani dari Kabid Hukum Polda Jawa Barat, bahwasanya ada sebanyak 15 orang dari tim bidang hukum untuk kemudian hadir di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tadi. Namun sejauh tadi kami memantau, Ihsan dan juga saudara, agenda pertama ini hanyalah pembacaan permohonan, yang kemudian dari permohonan tersebut sebanyak 35 lembar dibaca oleh para kuasa hukum. Poin-poin utamanya, yang pertama ini merupakan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini menuntut kepada pengadilan melalui memohon kepada pihak pengadilan untuk kemudian dapat membatalkan, yakni pihak penyidik Polda Jawa Barat menetapkan kliennya Peggy Setiawan ini sebagai tersangka. Sebab hingga saat ini pihak penyidik, maksud kami pihak kuasa hukum ini masih menyampaikan bahwasannya kliennya Peggy Setiawan ini justru masih tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya pada saat kejadian pada tanggal 27 malam Agustus 2016 silam, saudara, bahwasannya Peggy Setiawan ini sedang berada di Kabupaten Bandung, Ketapang tepatnya, yakni sedang bersama para teman-temannya, yang kemudian juga teman-temannya saksi begitu, sedang berada di Bandung, bukanlah berada di Cirebon. Selain itu, tuntutan lainnya yakni adalah pihak kuasa hukum ini menuntut agar kemudian pihak penyidik Polda Jawa Barat ini dapat memulihkan nama baik Peggy Setiawan maupun juga pihak keluarganya. Yang kemudian selain itu tadi juga sempat disampaikan oleh salah satu kuasa hukum, Insang Nasruddin, menyebut bahwasannya harusnya hingga saat ini pihak penyidik Polda Jawa Barat ini dapat menunjukkan alat bukti yang kuat, karena sebab disebutkan harus ada minimal 2 alat bukti dari termohon, yakni dari penyidik Jawa Barat, sesuai dengan pasal 184 KUH Pidana. Yang kemudian menurut kuasa hukum hingga saat ini justru pihak penyidik Polda Jawa Barat ini masih belum bisa menunjukkan sebuah alat bukti yang dirasa harusnya kuat ya menurut kuasa hukum, sebab sejak saat preskon berlangsung, kemudian pada sejak Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka, alat bukti yang dikeluarkan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat ini merupakan hanyalah berupa surat-surat identitas, kemudian juga ijazah dari pihak Peggy Setiawan, yang dinilai menurut kuasa hukum ini belum lengkap ataupun belum cukup ataupun belum kuat ya untuk menetapkan tersangka. Ihsan. Ninda, setelah pembacaan permohonan dari pihak Peggy, apa agenda selanjutnya? Ya, untuk agenda selanjutnya tadi pun sempat disampaikan oleh majelis hakim sendiri bahwasanya esok hari pun ini juga akan dilakukan ataupun dilanjutkan persidangan tersebut pukul 9 pagi di ruangan yang sama di tempat kami melaporkan di belakang kami ya, Ihsan dan juga saudara. Untuk kemudian esok hari ini tentu akan disampaikan
penyampaian argumen dari pihak penyidik Polda Jawa Barat mengapa pihaknya ini menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka, yang kemudian di siang hari nanti pukul 1 ini akan dilakukan replik, di mana ini merupakan saling memberikan paparan ataupun penekanan atas argumennya masing-masing, ataupun ini adalah sebuah jawaban atas jawaban yang diucapkan atau diajukan secara tertulis oleh pihak penggugat setelah ia mendengarkan jawaban tergugat atas gugatannya. Dan selain itu, Ihsan dan juga saudara, nanti pada sore harinya ini juga akan dilanjutkan duplik ya, di mana duplik ini juga nantinya akan menyampaikan bantahan ataupun jawaban tergugat atas replik penggugat dan akan dilakukan pada pukul 4 sore esok hari rencananya, Ihsan dan juga saudara. Dan sejauh kami memantau, memang informasi yang kami dapatkan nantinya untuk sidang pra-peradilan Peggy akan dilakukan hingga hari Jumat nanti, Ihsan dan juga saudara. Dan sejauh ini pihak kuasa hukum juga ikut menyampaikan bahwasanya pada lusa nanti hari Rabu ini akan dihadirkan masing-masing saksi ahli dari pihak penyidik Polda Jawa Barat maupun dari pihak kuasa hukum. Ihsan. Ninda Destiani langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, Ninda.